di pasal terakhir di momen lentur itu adalah lentur tak simetris ya. Atau kalau di buku namanya unsymmetrical bending ya. Unsymmetrical bending. Oke. Unsymmetrical bending itu kurang lebih kalau sebelumnya kalau kita punya penampang, ini potongan penampang gitu ya. Gitu. Lenturnya itu mengitari sumbu simetri ya. Begini, kalau ini sumbu, katakan ini sumbu X, ini MX, dan barusan tadi ada lentur satu lagi, mengitari sumbu Y, ya. MY. Ya. Jadi lenturnya mengikuti sumbu simetri dari penampang ini ya. Kalaupun sumbu simetrinya cuma satu, kayak gini, ini kan sumbu simetrinya cuma satu ya. Yang Y saja yang sumbu simetri, sementara lenturnya mengikuti sumbu X. Momen yang bekerjanya mengitari sumbu X seperti ini. Ini pun momen lenturnya mengitari sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu simetri. Jadi formula-formula yang tadi berlaku tuh untuk kasus di mana lenturnya bekerja pada sumbu simetri atau sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu simetri. Nah, kenapa demikian? Kalau dulu di awal momen lentur, mudah-mudahan masih ingat. Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa, nanti saya perjelas lagi ya. Jadi kalau kita punya penampang sembarang, lalu ada momen lentur yang bekerja. Momen, kalau dulu tidak salah ini sumbunya Z dulu ya. Ini Y, X-nya ke arah memanjang sana ya. Ini penampang ya, jadi ini ke sebelah sana. Lalu akibat momen lentur ini ada tegangan yang kecil-kecil di sini. Yang waktu itu kita belum tahu nilainya ya. Yang jelas dulu kita ini tegangannya sigma. Dulu kita memastikan bahwa sigma ini kalau dijumlahkan totalnya pasti 0 karena tidak ada gaya arah aksialnya ya. Arah X-nya totalnya gayanya tidak ada, yang ada cuma momen lentur ya. Jadi integral sigma dA-nya ini pasti 0 ya. Ini sudah kita lanjutkan dulu di awal membahas momen lentur. Ini menghasilkan bahwa garis netral melewati sentroid ya. Ya. Jadi penjumlahan tegangan menghasilkan nilai 0 ini menyebabkan hasilnya adalah bahwa garis netral itu pasti melewati sentroid dari penampang. Nah, kalau kita ambil momennya ke sumbu Z ini, jadi ke arah vertikal ini, jadi sigma dikalikan ke sumbu Z, jaraknya itu adalah Y ya, kali YA itu harusnya sama dengan M. Ya. Karena kan ini momen dari semua gaya-gaya yang kecil ini, kalau diintegralkan hasilnya adalah M. Ya. Ini juga sudah kita kerjakan dulu. Ini menghasilkan formula lenturnya yang sigma sama dengan M Y per I itu. Ya. Nah, ada satu lagi keseimbangan yang harus dipenuhi sebenarnya, yaitu kalau kita ambil momen mengitari sumbu Y ini ke sebelah sana. Jadi sigma kalikan jaraknya ke sumbu Y yaitu Z ya. Integral sigma kali Z dA itu harus sama dengan 0. Karena tidak ada momen yang bekerja ke arah sana kan kalau dalam contoh yang ini ya. Harus sama dengan 0. Sigma dikalikan Z ya. Nah, kalau ini kita bereskan karena ini kemarin belum kita tinjau ya. Sigma kali Z dA ini sama dengan 0 belum kita tinjau. Sigmanya waktu itu kalau tidak salah sigma M dibagi dengan C ya kalau tidak salah. Oh, dikali dengan Y dibagi C ya. Jadi sigma maksimumnya dikali dengan Y dibagi dengan C itu adalah sigma ya. Kemudian dikalikan dengan Z
diintegralkan dA. Ini harus sama dengan 0. Sigma M dan C ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan sigma M per C integral YZ dA. dA sama dengan 0. Nah, ini apa? Integral YZ dA. Ada yang ingat ini apa? Ini namanya apa? Integral YZ dA. Kalau di sini kemarin waktu kita integrasi ini ada muncul Y kuadrat dA gitu ya. Karena di sigmanya ini ada Y, di sini ada Y lagi gitu ya. Kalau nggak salah dari sini itu dulu yang muncul adalah sigma M per C Y kuadrat dA. Dan Y kuadrat dA ini adalah inersia ya terhadap sumbu yang tegak lurus Y ini, yang horizontal ini. Dalam hal ini Z ya di sini. Jadi integral Y kuadrat dA-nya adalah IZ. Kalau integral YZ dA apa? Ini apa namanya? Nggak ada satupun yang ingat inersia. Ini adalah produk inersia ya. Kalau ini inersia saja, momen inersia, ini produk inersia karena ada Y dan Z. Dulu kalau penampangnya di bidang XY, ini XYDA. Sekarang penampangnya ini kan di bidang YZ ya. Jadi ini IYZ ya. Produk inersia terhadap sumbu Y dan Z ya. Nah, karena sigma M dan C ini konstanta dan tidak nol ya. Jadi yang nol itu harusnya adalah ya integral ini ya. IYZ sama dengan 0. Nah, ini apa artinya IYZ sama dengan 0 ini? Produk inersia sama dengan 0 apa artinya? Kalau produk inersia sama dengan 0, penampangnya bagaimana? Ini Anda masih ada nggak sih? Ada 48 sebenarnya dikurangi saya dan petugasnya 46. Bagaimana penampangnya kalau IYZ sama dengan 0? Simetri bukan Pak? Penampangnya simetri, boleh. Penampangnya sih simetri memang. Tapi Y dan Z-nya sumbu simetri. Y atau Z mesti sumbu simetri gitu ya. Jadi itu satu ya. Y atau Z, sumbu Y atau Z adalah sumbu simetri. Dan ini berlaku untuk semua penampang yang sudah kita bahas sejauh ini. Segi 4 misalnya ya. Ya kalau di gambar tadi ini Z-nya, ini Y-nya gitu ya. Atau kalau kita ganti X ya ini jadi IXY begitu. Ini kan ini sumbu simetri, ini sumbu simetri. Jadi oke. Yang begini juga begitu. Demikian. Momennya boleh bekerja di sini karena yang sumbu simetri cukup salah satu ya. Y-nya boleh atau Z-nya ya. Kalau kayak begini Z-nya ke sini, Y-nya vertikal gini. Y-nya sumbu simetri. Jadi boleh nih penampang begini. Lingkaran juga demikian ya. Tadi ada diamond begini. Semua punya sumbu simetri ya. Segitiga sama sisinya juga begitu ya. Sumbu simetrinya ada. Salah satu sumbunya entah yang horizontal atau vertikal itu adalah sumbu simetri. Oke. Nah, tapi ada kondisi di mana nanti setelah ini kita akan menggunakan penampang yang tidak punya sumbu simetri, misalnya gini. Penampangnya begitu ya. Lalu sentroidnya ada di mana nih? Sentroidnya ada di sini biasanya. Gitu. Lalu ada momen yang bekerja seperti ini. Ya. Ini sumbu Z lagi ya biar sama dengan yang tadi. Ini sumbu Y-nya. Baik Y maupun Z bukan merupakan sumbu simetri ya. Oke. Padahal ketentuannya tadi
kalau kita mau mencari tegangan akibat momen lentur dengan formula yang sudah kita kenal tadi, IYZ-nya harus 0. Nah, kalau untuk penampang ini kapan IYZ-nya 0? Untuk penampang ini. Ada yang tahu ini IYZ-nya 0 kapan? Nah, kalau ini lihatnya harus ke lingkaran Moore. Gampangnya lingkaran Moore, pakai formula juga bisa sih ya. Jadi kalau saya punya IY dan IZ, saya plot Y, IZ. Nah, kalau yang begini dia punya IYZ ya, IYZ-nya tertentu gitu. Jadi ini hurufnya saya geser aja kan ya. XY ganti YZ bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Begitu. Titik pusatnya di sini, titik A-nya katakan di situ, lalu saya gambar lingkaran Moore-nya. Gambarnya. Ini segini ya. Ya, gitulah. Oke. A ini satu kondisi di mana IYZ-nya ada ya. Ini kondisi ini. Oke, dan semua titik-titik di lingkaran Moore ini kalau Anda masih ingat di bahan semester lalu itu merepresentasikan inersia dari penampang yang sama tapi untuk sumbu yang dirotasi ya, diputar-putar. Di posisi mana IYZ-nya sama dengan 0? Harus berada di mana titik A-nya agar IYZ-nya sama dengan 0? Di O, Pak. Di mana? Di O. Tapi A-nya nggak boleh di O kan? A-nya cuma boleh keliling sini. A-nya cuma boleh berada di lingkaran Moore. Kan kalau di A ini kan kita baca, ini kan YZ ya, jadi IY-nya sekian, IZ-nya ada di sebelah sini gitu. Terus mutar lagi, IY-nya beda lagi, IZ-nya beda lagi gitu. Nah, di titik mana supaya A itu harus berada di lingkaran ini agar IYZ-nya 0. Di O sih benar ya. Tapi ini tidak di lingkaran. Jadinya di mana kalau begitu? Tinggal dikit lagi. Di sumbu X-nya, Pak. Di sumbu X pokoknya ya, di sini. Ini saya sebut A aksen aja. Atau di sini, A2 aksen begitu. Kalau A-nya ada di sini atau di sini, maka IYZ-nya 0 karena kita tinggal baca ke sebelah sana kan. Nah, ini apa? Ini. Dulu namanya apa di lingkaran Moore? Inersia. Apa? Ya, yang paling kanan ini mestinya yang maksimum. Yang paling kiri ini adalah inersia minimum. Ya. Dua-duanya disebut inersia utama. Ya. Inersia maksimum dan inersia minimum itu adalah inersia utama. Jadi kalau ini harus terpenuhi dan harus keseimbangannya memang bilang begitu, maka satu sumbu Y atau Z-nya adalah sumbu simetri. Kalau tidak punya sumbu simetri, sumbu Y dan Z, kalau ini sih pasangannya selalu sumbu utama ya, karena jaraknya kan 90 derajat satu sama lain. Dan Z adalah sumbu utama. Sumbu utama. Sumbu utama itu apa? Sumbu yang menghasilkan Imax atau Imin. Salah satunya akan menghasilkan inersia maksimum, yang lainnya menghasilkan inersia minimum. Jadi momen lentur kita harus bekerja di sumbu Y dan Z ini, di mana sumbu Y dan Z itu sumbu simetri atau sumbu utama. Nah, untuk penampang-penampang begini sudah benar ya, sumbu simetri iya, sumbu utama iya. Nah, tapi misalnya di penampang segi 4 ini ada momen yang bekerjanya tidak di sumbu Y atau sumbu Z ini. Ini biar jelas, saya perbesar aja.
Ada penampang seperti ini. Kemudian ada momen yang bekerjanya misalnya di sumbu ini. Ini melewati sentroid ya. Sentroidnya ada di sini. Momennya bekerjanya di sumbu itu ya. Jadi ada momen katakan seperti ini. Ini sumbu A gitu ya. Ini MA. Nah, ini titik A, B, C, D. Lalu pertanyaannya tentukan tegangan di masing-masing titik ini sigma A, sigma B, sigma C, sigma D akibat MA ini ya. Jadi ini sama dengan berapa akibat MA. Momen yang bekerjanya di sumbu A ya. Di mana sumbu A ini bukan sumbu simetri, bukan juga sumbu utama ya. Sumbu utamanya sumbu XY ini kalau penampang segi 4 begini. Nah, ini yang disebut sebagai unsymmetrical bending ya. Lentur tak simetris. Nah, bagaimana caranya mencari tegangan di A dan di B akibat momen ini? Yang jelas kita cuma punya formula sigma itu adalah akibat momen itulah M Y per I. Kalau hanya sumbu X ya. Kalau sumbu yang lain, kalau ini MX, Y, IX, atau sumbu yang lainnya MY, X, bagi dengan IY, begitu ya. Terus tarik tekannya nanti kita tentukan dari sisi mana ya. Nah, kalau momennya bekerja di sumbu A begini, formula ini tidak berlaku ya, karena ini tidak terpenuhi ya. IXY-nya tidak 0 ya. Oleh karena itu, momen ini harus kita uraikan ya. Jadi momen ini harus kita uraikan menjadi momen yang mengitari sumbu Y dan momen yang mengitari sumbu X. Jadi momen ini kita uraikan menjadi dua buah momen. Bagaimana menguraikan momen? Sama persis seperti menguraikan gaya ya. Jadi kalau ini sudutnya theta, sudut antara A dan Y-nya katakan ini theta ya, bisa saja yang bawah ini theta, terserah yang mana ya. Jadi Anda tidak perlu menghafalkan sinus kosinusnya, tapi misalkan saja salah satu sudutnya theta, maka MX dan MY bisa ditentukan dari nilai MA dan sudut theta antara sumbu A dengan sumbu Y atau sumbu X ini. Oke, jadi kalau dari A ke Y itu jadinya kosinus theta ya. Jadi MY begitu sama dengan MA kosinus theta. MA kosinus theta itu MY. Lalu MA sinus theta jadinya MX. Ya. Oke, dari segi magnitudnya atau besarnya ini nggak ada masalah ya. Bagaimana dengan arahnya? Ya. Karena momen ada arahnya yang nanti akan menentukan apakah suatu titik itu mengalami tarik atau tekan akibat momen tersebut. Ya, jadi kalau besarnya sini oke, tinggal kali kosinus atau kali sinus saja antara sudut antara sumbu yang dikitari oleh momennya dengan sumbu X atau sumbu Y. Itu saya gambar lagi di sini biar tidak tumpang tindih. Itu terlalu dekat ya. Saya ganti sumbu A-nya ya, jadi biar lebih jauhan dikit. Biar tidak tabrakan dengan itu. Jadi ada MA yang begini. Sama saja atau kita belum punya nilainya ya. Ada MA ini, theta-nya yang ini dengan sumbu Y. X-nya di sana. Ini sumbu A ya. Jadi MA kosinus theta itu jadi MY ke sebelah sini. MX itu ke sana gitu ya. Ginilah gitu ya. MA ini kita uraikan ke sumbu Y. Oke, besarnya segini. MA kosinus theta. Arahnya bagaimana? Kalau MY itu arahnya kalau tidak tarik di kiri, tekan di kanan. Begini gitu ya. Atau sebaliknya, tarik di kanan, tekan di kiri. Kira-kira MY-nya akibat penguraian MA ini begini. Atau yang bawah ini. Yang mana yang benar? Saya mau menguraikan ini menjadi MY
Dan satu lagi nanti mx ya, mx-nya di sini misalnya. Apakah arahnya begini, mx, atau yang ini? Ya, pilihannya kan hanya itu ya. Ini diuraikan menjadi ini misalnya, dan itu, atau yang itu, atau yang ini. MY-nya dulu, atas atau bawah? Atas, Pak. Yang atas. Kenapa atas? Karena kan sumbunya kita proyeksikan ke Y. Terus Sumbunya iya. si Arah arah momennya kan gitu, Pak. Arah momennya ngikut ini gitu. Diputar gini, momennya ngikut aja gitu. Iya, Pak. Menurut Artinya saya. kalau di sebelah sini yang ini. Kalau di uraikan ke sebelah sana, dapatnya yang ini gitu. Iya, Pak. Kalau menurut saya. Oke, ya nggak apa-apa. Idenya begitu ya. Tapi kadang-kadang tidak selalu begini jadinya. Ya. Karena penggambaran kita ini kan 2 dimensi ya digambarkannya. Padahal momennya gini sebenarnya. Gitu ya. Ke atas dari sini, turun di situ ya. Karena kan mengitari sumbu A ya. Keluar papan tulis di sini, masuk papan tulis di sini. Ini kalau begini artinya keluar papan tulis di sini, masuk di sebelah kanan. Kalau yang ini keluar dari sisi atas, masuk di sebelah bawah. Ya. Jadi penguraian 3 dimensi itu di bidang 2 dimensi kadang-kadang bisa keliru. Nah, yang lebih baik adalah menggambarkan momennya menggunakan aturan ini. Saya nggak di depan kamera. Tangan kanan ya. Jadi kalau ada momen seperti ini, momennya gimana tuh? Gini ya. Jadi momen MA ini bisa digambarkan dengan tanda panah dengan 2 ujung seperti ini. Arahnya mengikuti aturan tangan kanan ya. Jadi kalau momennya itu adalah jari-jari Anda ini, tarik di sebelah sana, tekan di sini, maka tanda panahnya mengikuti jempol itu. Nah kalau ini sudah di bidang papan tulis nih, gambar momen yang seperti ini ya. Jadi MA yang begini itu bisa dituliskan seperti ini dengan aturan tangan kanan. Yang kita uraikan terhadap sumbu X dan Y adalah tanda panah ini. Nah kalau ini udah biasa kan ya. Saya pindahkan ke sini tanda panahnya ya. Kan ini boleh digeser kan. Ini saya pindahkan ke sini. Kalau mau diuraikan, sumbu X-nya adalah gini, MX-nya. Dan MY-nya gitu. Ini sudah jelas. Anda tidak akan keliru menguraikan tanda panah ini ke sumbu X ataupun sumbu Y. Nah setelah itu kalau mau mengembalikan ini jadi momen, ini kalau ke sana, MX-nya adalah gini ya. Jadi tarik di sebelah atas, tekan di bawah. Jadi benar yang ini. Ya, oke, benar. Kalau yang ini ke atas gitu. Tariknya kiri, tekannya kanan. Ya, ini udah benar ya. Oke, jadi yang tadi yang rekan Anda sampaikan itu sudah benar bahwa ini diuraikannya ke sini dan ke situ. Tapi nanti kalau di kesempatan lain ragu-ragu entah yang mana, ya, ini mungkin jelas kelihatan ya. Lebih baik yang diuraikan yang ini. Gambar momen yang berupa tanda panah pada bidang ini. Dan ini penguraiannya jelas ya. Yang ujungnya panah kalau diuraikan ujungnya panah lagi. Ini juga kalau diuraikan ujungnya ada di sini. Begitu. Ya. Nah setelah itu baru kita tentukan tegangannya. Ya. Jadi tadi kalau ada, ini saya gambarkan lagi yang tadi sudah dihapus. Kalau kita sudah punya X dan Y, ini adalah mana tadi yang ke atas. Ini ke sana gini ya. Ini adalah MA sin theta. Lalu MY-nya ke arah situ. MA cos theta. Maka tegangan di A, B, C, dan D bisa kita hitung berdasarkan 2 momen ini. Karena momennya sudah bekerja pada sumbu simetri dari penampang ya. Jadi sigma A akibat MA ini di A akan mengalami tekan, jadi ini minus. Nilai MA-nya nilai MX-nya adalah MA sin theta. Jaraknya ya jarak ini Y ya, YA dibagi dengan I X dari penampang ini. Lalu akibat MY yang begini A-nya akan mengalami tarik, jadi ini tambah. MY-nya adalah MA cos theta.
posisinya adalah X ini ya, XA dibagi dengan IY ini ya. Nah, begitu seterusnya untuk sigma B. Sigma B nilai ininya sama, jadi YA dan YB-nya mestinya sama kan karena ini simetri. Hanya di B ini akan mengalami akibat MA sama-sama tekan, tapi akibat MX sama-sama tekan, jadi ini minus lagi. Tapi kalau akibat ini jadi tekan lagi, ini juga minus. Nah, satu lagi yang perlu dicatat adalah karena kita menentukan tanda positif negatif ini dari arah momen, maka posisi ini artinya tinggal jarak positif aja ya. Jadi YA itu walaupun di bawah sumbu X, Y-nya tetap aja kita ambil yang positifnya saja ya. Karena nilai tegangannya sudah kita tentukan sendiri dari arah momennya ya. Begitu juga dengan XA ini kan sebenarnya di sebelah kiri sumbu Y ya. Tapi tidak ada masalah, kita ambil saja nilainya, ya, nilai absolutnya. Nanti tarik atau tekannya kita lihat dari arah momennya. Kira-kira begitu ya.